Oke, di konten kali ini kita akan bahas terkait dengan Barcelona yang dulu itu mengolok-olok Real Madrid yang selalu membeli pemain bintang dengan proyek mereka Los Galacticos, yang mana mereka sekarang seperti menjilat ludah sendiri karena mereka juga melakukan itu di era sekarang kayak gitu. Oke, kita akan masuk dalam segmen storytelling. Oke, mari kita mulai. Semua orang di belahan dunia manapun pasti mengakui Barcelona itu adalah salah satu klub terbesar yang ada di dunia. Bahkan supporter Real Madrid juga pasti mengakui bahwasanya Barcelona adalah salah satu klub terbesar yang pernah ada dan juga salah satu klub paling sukses yang pernah ada dalam sejarah kayak itu. Cuman sekarang itu sudah berbanding terbalik dengan apa yang ada di zaman dahulu gitu ya. Gini, aku ingin track dulu ke belakang kayak itu. Siapa sih di sini orang yang tidak mengakui kehebatan Barcelona di era La Masia mereka gitu, yang mana mereka memiliki pemain bernama Lionel Messi, Gerard Pique, Xavi, Iniesta, Pedro, David Villa dan lain sebagainya. Di era itu, menurutku ya, karena aku lahirnya kan di era milenial kayak gitu, yang aku sempat lihat era kehebatan Barca itu adalah di era itu kayak gitu, rentang 2008 sampai 2012, ataupun ya kasarnya di era Pep Guardiola lah kayak gitu. Di rentang itu adalah klub terbaik sepak bola yang pernah aku lihat, yaitu selain MU, karena aku fans MU, pasti aku bilang MU adalah klub terbaik. Cuman kalau kita mau objektif, kalau aku mau objektif ya MU itu masih ada satu level di bawah Barcelona pada era itu kayak gitu, karena secara permainan, secara organisasi, secara struktural mereka kayak gitu, semuanya itu memadai untuk menjadi sebuah klub yang besar kayak gitu. Nah, Barcelona di era itu kayak gitu, di era Pep Guardiola adalah klub terbaik yang pernah ada seperti yang aku bilang kayak itu. Bahkan bukan hanya dari itu, kalau kita lihat dari manajemennya kayak itu, presidennya itu adalah Ferran Soriano kalau nggak salah ya, di era sampai 2008, yang mana di era itulah Barcelona itu mulai memupuk pemain-pemain muda, makanya muncullah nama-nama Lionel Messi, Xavi, Iniesta, Pedro dan lain sebagainya. Di era dia lah, yang mana sekarang Ferran Soriano itu adalah CEO-nya Manchester City. Makanya nggak heran bisa kita lihat kerja sama Soriano dan juga Pep Guardiola sekarang menghasilkan sudah membuahkan hasil di Manchester City sekarang, karena mereka juga sudah bekerja cukup lama kayak gitu. Dan di era Barcelona yang pada zaman itu kan ada sebuah olok-olokan yang diungkapkan oleh fans Barcelona, oleh pemain Barcelona kepada Real Madrid, yang selalu membeli pemain-pemain bintang yang sedang matang, yang dikumpulkan kemudian menjadi satu tim, yang tujuannya itu bukan untuk sepak bola, tujuannya adalah untuk menaikkan citra klub agar klub itu bisa mendapatkan penghasilan dari jual jersey, dari sponsor yang masuk karena pemain itu datang dan lain sebagainya, yang ujung-ujungnya adalah duit kayak gitu. Namun pernyataan itu berbalik ke mereka seperti menjilat ludahnya sendiri gitu, terutama di eranya si Bartomeu. Dan di eranya Bartomeu ini kan adalah Barca terburuk yang pernah kita lihat gitu. Pelatih yang ditunjukkan nggak jelas, kayak ya si ini siapa, aduh, Valverde, bukan Valverde, siapa sih pelatih Valverde ya, pelatih mereka yang sebelum Ronald Koeman kayak gitu. Sebelum Setieng siapa sih? Ya Valverde kalau aku nggak salah. Nah, itu kan bukan pelatih yang memiliki entitas Barcelona sebenarnya kayak gitu. Ya cuman kembali lagi dia bisa mendapatkan 2 gelar Liga Spanyol kayak gitu. Nah, di zaman Bartomeu ini juga lah Barcelona menjilat lidahnya sendiri. Mereka mendatangkan banyak pemain yang mana hampir semuanya itu almost itu flop kayak gitu. Bahkan nggak sedikit yang berakhir di bangku cadangan dan juga dijual. Ada pemain-pemain kayak Malcolm gitu loh. Ada pemain kayak Coutinho yang didatangkan hampir 80 juta. Kayak pemain kayak siapa, Dembele ya, sekarang memang dia perform. Terus pemain kayak
siapa lagi? Boateng, pemain kayak ya banyak lah pemain-pemain yang seharusnya bukan levelnya Barca tapi didatangkan oleh si Bartomeu ke Barcelona yang merusak entitas Barcelona sebagai klub yang memiliki filosofi bermain menyerang, bermain 4-3-3, bermain kaki ke kaki. Ya menurutku semuanya itu tertolong karena masih adanya seorang Lionel Messi pada saat bermain gitu ya. Kalau Messi-nya nggak ada pada saat itu, selesai juga itu Barca ya itu loh, ngerti nggak? Nah, di era setelah pasca era Pep Guardiola, bisa dibilang Barcelona itu tidak lagi bermain seperti Barcelona yang mengandalkan kolektivitas, yang mengandalkan filosofi bermain mereka, ya kasarnya tiki taka lah kayak gitu. Ya pelatih yang cukup mendekati cara bermain Pep Guardiola itu adalah eh, siapa Luis Enrique itu. Walaupun aku kurang sepakat kalau dikatakan Luis Enrique itu kayak taktik gitu karena bisa kita lihat cara bermain Barcelona di era si Enrique itu mengandalkan tiga pemain depan yaitu Messi, Suarez dan Neymar kayak gitu. Yang artinya ya kasarnya buang aja bola ke depan ya suruh aja Messi, Suarez, Neymar untuk melakukan kombinasi kayak gitu dan juga selalu berfokus kepada sebelah kanan kayak itu. Di sebelah kanan artinya di sayap kanan Barca karena di situ diisi Messi dan juga Dani Alves yang sedang dalam masa-masa peaknya kayak gitu. Nah, di zaman si Enrique ini juga lah kita lihat Messi itu beralih dari sayap kanan menjadi seorang attacking midfield. Walaupun di atas kertas memang Messi adalah seorang sayap kanan, cuman dia sering coming inside untuk memecah pertahanan lawan dan kemudian memberikan umpan either ke Neymar ataupun ke Suarez kayak gitu. Nah, maka dari itu kok bilang ya di zaman Enrique juga sudah terlihat bahwasanya Barcelona ini akan menjadi klub yang terseok-seok ya, walaupun di musim ini mereka juara tapi mereka juara karena Madridnya juga nggak perform kayak gitu. Jadi ya nggak bisa dibilang Barcelona sehebat itu juga kayak gitu karena ada faktor X yang mempengaruhi juga kayak gitu. Nah, kembali lagi kepada pernyataan awal terkait dengan Barca yang sekarang menjilat ludahnya sendiri kayak gitu. Nah, setelah era Soriano dan juga era Pep Guardiola, pemain yang cukup yang sangat berhasil itu kan cuma dua ya kasarnya, cuman seorang ya tiga lah, Ter Stegen, terus si Neymar dan juga Suarez. Semua pemain lainnya kan itu ya kasarnya adalah sampah ya itu. Nah, setelah era itu juga mereka apalagi di musim ini mereka membeli cukup banyak pemain, nggak membeli sih, mereka mendatangkan cukup banyak pemain gratis gitu yang kasarnya mereka bintang juga kayak gitu ya, kayak Lewandowski gitu, mereka datangkan Lewandowski, terus mereka beli Rapinya, terus mereka beli Frankie De Jong, terus mereka beli siapa lagi? Bahkan banyak pemain-pemain yang kita nggak kenal, Barca beli kayak gitu. Bahkan di musim ini mereka mendatangkan Ilkay Gundogan gitu. Artinya pemain-pemain yang datang itu kan juga pemain-pemain yang bukan mereka pupuk sendiri dari La Masia gitu. Artinya juga mereka mencederai filosofi mereka sendiri. Itulah yang gue bilang, bahwasanya nggak bisa gitu loh, bahwasanya kita ngandelin pembinaan usia muda khusus untuk klub ya, karena klub itu kan apalagi klub besar itu harus fight tiap musimnya, harus perform gitu, karena klub besar itu memiliki fans ya, fans tahu sendiri, tahunya ya klub harus juara gitu. Nah, itulah yang dilakukan oleh seorang sekarang itu presidennya adalah Laporta gitu. Jadi kalau menurutku kayak gitu, Barcelona menjilat ludahnya sendiri kayak gitu ya setelah era Pepnya ya, at least mereka menjilat ludah sendiri gitu. Setelah eranya Pep, pemain yang didatangkan itu bukan lagi pemain-pemain yang berasal dari La Masia. Siapa sih pemain yang berasal dari La Masia setelah eranya Pep? Cuman Pedri dan juga Xavi kayak gitu. Terus siapa lagi ya, aku nggak tahu siapa ada atau tidak. Selebihnya kan pemain-pemain luar yang mereka beli, yang kemudian mereka bungkus menjadi pemain Barcelona, yang kemudian mereka juara, kan begitu kebanyakannya. Tidak lagi di era-era Pepnya yang terkenal dengan si Valdes, Pique, Puyol, siapa lagi, Busquets, terus si Xavi, Iniesta, Messi, Pedro dan sebagainya. Tidak ada lagi era itu gitu. Ya memang pembibitan usia muda itu tidak segampang itu gitu. Kalau ingin menghasilkan pemain top itu, ya butuh waktu sekitar 10-12 tahun untuk menghasilkan pemain-pemain top seperti itu. Tapi kembali lagi, itulah aku bilang, nggak boleh takabur, apa bahasa ini ya, tidak boleh sombong terhadap apa yang sudah dicapai gitu. Karena ya
Barcelona saja yang memiliki filosofi bermain seperti itu dan juga memiliki akademi pemain muda itu sebaik itu, bisa menghilangkan filosofi mereka yang mereka olok-olok kepada Madrid untuk membeli pemain bintang yang ujung-ujungnya ada komersil. Mereka sekarang melakukan itu, membeli pemain bintang agar sponsor masuk untuk mengatasi ketidakbecusan pengurus ataupun manajemen sebelum mereka gitu. Jadi ya menurutku apalagi yang mau dibanggain dari Barca, dari La Masia, bukan Barsanya ya, dari La Masia nggak ada juga gitu. Jadi lambat laun juga klub-klub yang mengandalkan filosofi itu aku juga akan mengalami hal serupa, karena pembibitannya itu tidak berkelanjutan, tidak kontinuitas gitu. Jadi ya kembali lagi aku bilang Barca menjilat ludahnya sendiri karena sudah mengolok-olok Real Madrid kurang lebih 15 tahun yang lalu gitu. Oke. Bagi kalian yang suka silahkan di subscribe, di komen, di like. Bagi yang nggak suka nggak apa-apa, di skip aja. Oke. Terima kasih. Ciao.